supaya tahu saja ya, Indonesia salah satu negara Islam di dunia yang paling banyak murtad. Kalau kita bicara data, karena saya laporan banyak dari daerah. Pak, minta tolonglah siapa si ini murtad. Pak, minta tolong si anu murtad. Subhanallah, saya pikir. Iya, menerima laporan. Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Saya Anas Mandono. Saya memang lahir dari seorang Muslim. Saya sih mau cerita bagaimana Tuhan Yesus menemukan saya, dan saya akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Saya cerita dulu tentang keluarga saya. Masih kecil, saya ketemu dengan keluarga asli dari ibu saya. Saya mulai dikenalkan dengan om saya, dan begitu juga om saya baru menikah dan akhirnya harus memberkatan di gereja. Nah, di situ saya merasa nyaman pasti bawa ke gereja. Tapi sebagaimana masih seorang anak-anak, masih kecil, kita harus nurut sama orang tua kita. Waktu itu bapak saya bilang ke saya, Nanda, ini bukan agama kamu seorang Muslim. Jadi saya bilang iya saja. Oke, seiring waktu saya tumbuh, itu di masa-masa Natal saya mulai merasa happy. Saya juga mendengar lagu-lagu gereja, lagu-lagu Natal. Seiring waktu saya merasa ada kekosongan. Ketika saya Muslim, saya baca ayat Al-Quran, surat-surat di Al-Quran juga saya baca. Suatu saat saya ketemu dengan teman saya, mengajak saya di hari Minggu, bilang, Nanda, mau ikut gak bawa ke gereja? Saya tanpa basa-basi, saya langsung bilang, oke. Saya temenin teman saya ke gereja GPCC. Pertama kali saya ke gereja GPCC itu sangat luar biasa. Bahkan tidak terlihat seperti gereja. Saya menampung 3.000 jemaat sekali ibadah. Saya jujur saya takut. Kenapa? Saya seorang Muslim masuk ke gereja. Rasanya saya minder, tapi saya tidak gubris. Saya fokus hanya ingin menemani teman saya pada waktu itu. Lalu pada waktu itu di GPCC sedang ada ibadah tentang jati diri. Lalu saya dengar, dan ada kata-kata dari Jeffrey Rahmat yang sangat saya ingat sampai sekarang. Untuk tahu siapa jati diri kamu, kamu harus tahu siapa yang tinggal di diri kamu. Itu membuat saya sangat-sangat tersentuh. Setelah khotbah, di GPCC kan kalau misalnya di siapa yang belum terima Tuhan Yesus, silakan angkat tangannya. Di situ saya masih belum angkat tangan saya. Tapi saya dalam hati, saya berdoa dengan cara sendiri. Waktu itu saya masih berdoa dengan cara Islam. Saya berdoa, ya Allah, saya ingin tahu siapa jati diri saya, siapa yang ada di dalam diri saya. Saya berdoa itu berulang-ulang kali, sampai akhirnya saya mendapat penglihatan ketika saya berdoa. Saya kaget, apa yang saya lihat adalah sebuah pintu gereja, seperti gereja katedral. Karena saya kaget, saya buka. Karena dalam hidup saya, ketika saya berdoa, saya belum pernah dapat penglihatan. Itu mau pribadi saya. Lalu saya tanya ke teman saya yang bawa saya ke gereja. Teman saya itu tidak langsung ngasih saya ayat Alkitab, tapi dia hanya menyuruh saya, coba berdoa dengan agama kamu. Saya pulang, selama seminggu saya sholat, sampai akhirnya datang ke minggu keduanya, teman saya ini ngajakin saya ke gereja. Saya ikut. Di minggu kedua ini, ketika saya berdoa secara khusyuk, secara ikhlas, dengan terbuka hati, sampai akhirnya saya melihat pintu itu lagi. Di pintu itu, kali ini saya melihat pintu itu lebih jelas. Sampai akhirnya saya buka mata saya tanya ke teman saya setelah ibadah tentunya. Dia hanya menyuruh saya coba berdoa, meminta sama Tuhan, coba minta lagi, apa artinya, biar dikasih pencerahan. Lalu saya pulang, saya sholat, saya berdoa, sampai akhirnya di hari Sabtunya saya minta untuk ke gereja, tetapi teman saya pulang tidak bisa karena beliau sedang keluar kota. Lalu saya mencoba telepon teman saya tanya, Pak Andrew, lu besok kemana? Dia balas dengan, besok gue ke gereja enggak? Kenapa? Mau ikut? Hahaha. Masih seperti bercanda. Lalu saya jawab, iya, gue mau ikut. Nah, setelah saya balas itu, dalam sampai 5 menit, dia langsung lawan saya. Dia bilang gini, "Dah, lu serius mau ke gereja?" "Lu kenapa?" Saya langsung cerita ke teman saya, lalu dia ngajak saya ketemuan. Dia bilang ke saya, di sini ada satu orang yang bisa ngerti apa yang lu rasa. Dia bilang juga bahwa orang ini adalah seorang Muslim yang sudah bertobat kepada Tuhan Yesus, yaitu Kak Soban. Dia pemimpin dari komunitas Speakers di Indonesia. Di sini saya cerita semua apa yang saya rasain ke Kak Soban.
Kasuban bilang ke saya, langsung dia menemani saya besok ke gereja. Saya semakin deg-degan tentunya. Di situ saya kaget. Ternyata Kasuban bawa teman-temannya. Saya semakin deg-degan tentunya. Tetapi fokus saya satu, yaitu saya ingin tahu siapa Tuhan saya. Saya ingin tahu apa yang Tuhan yang bicarakan ke saya, dan ingin tahu apa arti dari penglihatan saya. Lalu saya datang ke acara pelayanannya Barry Kemahua Project. Waktu itu mereka sedang ada panggung di Java Jazz. Jadi hari Minggu pagi ada pelayanan ibadah di Java Jazz di Kemayoran. Begitu saya masuk, saya ibadah, khotbah itu temanya tentang kemenangan. Waktu itu pastornya bilang, "You are the winner. Tell yourself you are the winner." Why you are the winner? Because you have Jesus in your life. Saya semakin ingin tahu tentunya. Setelah khotbah kita berdoa, saya berdoa lagi. Tapi kali ini saya berdoa seakan saya menantang Tuhan. Doa saya begini, Tuhan, aku ingin tahu siapa jati diri aku sebenarnya. Aku ingin tahu siapa yang ada di dalam diriku dan siapa Tuhan aku. Sampai akhirnya saya dikasih penglihatan lagi. Tentunya penglihatan saya sama dari pengalaman pertama saya dan kedua saya, yaitu pintu gereja. Tetapi penglihatan saya ketika ini luar biasa, karena pintu gereja ini yang saya lihat ketiga kali ini, pintu terbuka dan ada cahaya yang keluar dari pintu itu. Dan begitu saya melihat cahaya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya mengeluarkan air mata. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara ke saya. Setelah selesai ibadah itu, Kasuban duduk di sebelah saya. Dia langsung nanya ke saya, "Denanda, Kasuban ingin tanya ke Denanda dan harus tanya ini ke Denanda, karena ada suara hati dari Kasuban menyuruh untuk menanyakan ini ke Denanda, dan Kasuban tahu kalau itu adalah Roh Kudus. Apakah Denanda mulai hari ini dan seterusnya percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Sang Juru Selamat?" Lalu saya bilang ke Kasuban, sebelum Kasuban tanya itu, saya percaya Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Lalu Kasuban teriak, "Haleluya, haleluya." Dia langsung mendoakan saya. Saya hanya bisa diam, menangis, dan berterima kasih, dan mengucapkan terima kasih, terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, "Thank you Jesus, thank you udah menunjukkan siapa Tuhan saya." Selesai ibadah, tadinya kita pulang untuk makan siang. Tapi selama perjalanan dari keluar gedung sampai ke mobil, Kasuban bilang gini ke saya, "Adenanda, kamu percayakan bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kamu 24 jam, bahkan sampai sekarang Tuhan Yesus bekerja untuk kamu?" Lalu dia mengeluarkan kartu. Saya berpikir, saya berterima Tuhan kok mau dikasih kartu, saya pikir kartu remi, mau diajak main. Tetapi itulah kartu ayat. Lalu Kasuban minta ke saya, kamu minta ke Tuhan, benar-benar minta ke Tuhan, kartu yang terbaik untuk kamu hari ini. Lalu saya tutup mata, lalu saya bilang, Tuhan berikan aku kartu yang terbaik. Lalu kartu ayat yang saya dapat adalah Yesaya 41 ayat 10. Ini saya baca. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolak engkau, dan menggendong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Itu saya langsung terdiam. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang berbicara di hari itu juga kepada saya. Dan selama ini, sampai saat ini, saya percaya Tuhan Yesus selalu bekerja dalam hidup saya. Dan tentunya dengan ayat ini juga semakin meneguhkan hati saya bahwa Tuhan Yesus
hadir dan hidup dalam hidup saya. Nah, tentu setelah saya coba Tuhan Yesus, ada proses yang saya rasakan juga, apalagi saya datang dari keluarga Muslim. Ajaran kebenaran Yesus adalah kebenaran yang sempurna yang Allah berikan kepada manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran ini mencakup kasih, pengampunan, dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ayat Alkitab, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Tuhan akan menuntun umat melewati setiap jalur-jalur kehidupan yang benar dan membawa setiap umatnya menuju tujuan yang kekal. Misi Yesus, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Mewujudkan tatanan masyarakat di mana Allah merajai hidup manusia.